ya Allah, kasih-Mu ya Allah, kasih-Mu ya Allah, kasih-Mu ya Allah tidak terbatas baginya. Ya Allah, kasih-Mu tidak terbatas baginya. Karena itu kami percaya, kami yakin ya Allah, dengan anugerah-Mu, dengan kasih-Mu, Engkau menebus kami lewat Yesus Tuhan yang kudus. Kami ditebus dari segala kutuk dosa. Untuk menebus dosa, halo. Dari segala kutuk maut, sehingga kami tidak lagi menanggung hukuman karena dosa-dosa masa lalu kami, tidak lagi menanggung kutuk-kutuk hukum Taurat. Kami bersyukur Tuhan, kami sudah diselamatkan. Terlebih terusus saudaraku yang kukasihi ini Tuhan, bukan kebetulan dia bisa saya temui, saya layani. Ini semua karena sibuk mencari hiburan kan. Ya contohnya orang nonton video inilah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Jumpa kembali dengan channel Otri, Oten Ongo Official. Bingung saya dengan cara pura-pura menyembuhkan, mendoakan, dan memberkati, tetapi dengan cara-cara yang licik dan kurang ajar. Ya mungkin itu ungkapan terberat dari hati saya yang terdalam terhadap perilaku-perilaku oknum pendeta yang licik dan kurang ajar macam pendeta M3 alias pendeta mantan maling motor ini. Letak kelicikannya di mana? Ya, kelicikannya dia sebagai pendeta yang tidak diminta untuk mengobati atau mendoakan orang Islam, kok ya nekat mendatangi orang Islam untuk disembuhkan atau didoakan dengan paksa. Apa tujuannya? Ya jelas tindakan yang gak bisa ditolerir. Dugaan saya tidak lain dan tidak bukan ya ingin memurtadkan orang Islam. Nah, mengapa saya katakan kalau pendeta ini kurang ajar? Ya karena ketika dia berkhutbah di hadapan jemaatnya, pasti dia akan menggunakan kata Allah. Tetapi ketika dia ingin memurtadkan orang Islam, pendeta ini menggunakan kata Allah. Nah, kurang ajar kan? Baiklah sahabat, langsung saja kita simak tingkah laku pendeta M3 ini dalam misi pemurtadannya. dia sangat bersyukur hari ini bisa berjumpa dengan saya. Dia butuh juga kegembiraan darimu. Hari ini dia mengalami tekanan-tekanan tertentu. Dia butuh kelepasan, itu pengampunan. Karena itu dia percaya betul tidak mungkinlah amal salehnya mampu untuk menyelesaikan semua kesalahan dan dosanya. Karena amal salehnya terbatas, kebaikan kami terbatas. Tapi kasih-Mu ya Allah, kasih-Mu ya Allah, kasih-Mu ya Allah, kasih-Mu ya Allah tidak terbatas baginya. Ya Allah, kasih-Mu tidak terbatas baginya. Karena itu kami percaya, kami yakin ya Allah, dengan anugerah-Mu, dengan kasih-Mu, Engkau menebus kami lewat Yesus Tuhan yang kudus. Kami ditebus dari segala kutuk dosa. Untuk menebus dosa, halo. Dari segala kutuk maut, sehingga kami tidak lagi menanggung hukuman karena dosa-dosa masa lalu kami, tidak lagi menanggung kutuk-kutuk hukum Taurat. Kami bersyukur Tuhan, kami sudah diselamatkan. Terlebih terusus saudaraku yang kukasihi ini Tuhan, bukan kebetulan dia bisa saya temui, saya layani. Ini semua karena kebaikan-Mu. Saya bilang juga apa sahabat? Tidak mungkin orang Islam itu yang mendatangi pendeta Rizulul Lubis. Yang jelas dan pasti ya pendeta inilah yang mendatanginya dengan cara liciknya yang mendoktrin dan berusaha menyesatkan orang yang sudah memiliki agama untuk dimurtadkan, menggunakan kata Allah sebagai amunisi tipu-tipunya, dan ingin membengkokkan ajaran Islam dengan mengatakan kalau amal soleh tidak bisa menolongnya.
Ya benar saja, memang amal soleh, amal baik itu tidak ada guna di dalam pemikiran pendeta ini, karena doktrinnya hanya percaya kepada penebusan dosa dan mengimani Yesus yang mati di tiang salib. Jadi ya amal baik itu tidak ada guna di ajaran pendeta ini. Oke lanjut sahabat, ini korban berikutnya. Oke, ya Allah, saya bersyukur berjumpa dengan saudaraku ya Allah. Biarlah dia ya Allah menerima damai sukacitamu darimu ya Allah. Lebih dari itu ya Allah, dia butuh juga ketenangan batin, butuh dia keselamatan ya Allah. Dia butuh ya Allah pengampunan dosa. Saya tidak tahu persis banyak dosanya seperti apa, tapi dia butuh ya Allah pengampunan dosa. Amal salehnya tidak mampu, tidaklah mungkin bisa menebus dosanya. Dia butuh pemberian cuma-cuma darimu ya Allah. Kami percaya ya Allah, hanya lewat pengorbanan Yesus Kristus dosa-dosa kami disucikan, diampuni. Tuhan Yesus, saya bersyukur karena dia sudah mengalami Engkau secara pribadi. Kedepannya dia menerima keselamatan darimu, dan dia akan kuat dan menang untuk menghadapi tantangan rintangan. Tetap dia percaya bahwa keselamatan sudah dia terima darimu. Terima kasih ya Allah. Dalam Yesus Tuhan yang kudus saya percaya. Sudah dengar ya sahabat, pendeta Rizul Lubis ini memang lihai dalam misi pemurtatan. Ya salah satu contohnya memberikan iming-iming nasi bungkus di gereja 1000 pintu tanpa tembok. Nah kalau yang ini mungkin pendeta Rizul Lubis sudah menjelajahi orang Islam yang mungkin minim pengetahuan tentang gerakan misionaris, atau bisa saya katakan mungkin akidahnya masih sangat mendasar. Mengapa saya yakin kalau yang didoakan itu adalah orang Islam yang awam? Ya karena ketika pendeta ini berdoa, orang yang didoakan ini hanya mengucapkan amin, amin, amin. Kalau dia ini orang Kristen, pasti yang diucapkan ya amin, 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 atau Soraklah, haleluya, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Hancur ini bangsa kalau begini terus. tujuannya jelas ya sahabat. Pendetanya ngajak menyembah Yesus terhadap orang Islam yang jelas-jelas beda akidah. Ya artinya pendeta ini tidak mempunyai toleransi, tidak membiarkan orang lain untuk beribadah menurut keyakinannya masing-masing. Nah lo sekarang ketahuan kan siapa yang tidak toleransi dalam beragama di Indonesia ini. Oke lah sahabat, langsung ke korban yang ketiga. Ya Allah, aku bersyukur berjumpa dengan saudaraku ini. Dia butuh ya Allah, butuh ya Allah jalan keluar. Dia butuh ya Allah ketenangan batin. Dia butuh ya Allah keselamatan. Dia butuh ya Allah oh segala hal-hal yang baik darimu ya Allah. Tetapi Tuhan, dia juga butuh keselamatan yang kekal, butuh sorga, butuh kehidupan yang abadi. Ya Allah, dia tidak punya kekuatan untuk masuk ke sana ya Allah. Karena saya percaya amal saleh kami pun tidak cukup ya Allah. Kami percaya juga kebaikan kami pun tidak cukup ya Allah. Kami butuh pemberian darimu dengan cuma-cuma ya Allah. Ya Allah, kami butuh keselamatan ya Allah. Aku percaya hanya lewat pengorbanan Isa Al-Masih Yesus Kristus di atas Golgota kami boleh dimenangkan. Lewat kuasa-Mu Yesus kami boleh diselamatkan. Lewat kuasa-Mu Yesus kami boleh menerima keselamatan dengan cuma-cuma. Biarlah kekuatan darimu melimpah atasnya. Damai sejahtera sukacitamu ya Yesus melimpah atasnya. Terima kasih Allah, dalam Yesus Tuhan kami percaya. Ya beginilah cara Rizul Lubis yang berusaha keras memurtadkan orang Islam, mencari orang Islam yang awam untuk dimurtadkan. Kejadian seperti ini pun tidak menutup kemungkinan juga dilakukan oleh pendeta-pendeta yang lain, karena kebiasaan mereka yang suka menipu, menggunakan kata Allah, menggunakan kata Isa Al-Masih ditambah Yesus sebagai senjata untuk menjajah orang-orang Islam yang awam. Semoga tayangan kali ini bisa menjadi tantangan buat umat Islam supaya terus-menerus menimba ilmu dan memperdalam ajaran Islam dengan sungguh-sungguh untuk mempertebal iman serta membentengi akidah dari misi-misi pemurtatan misionaris seperti yang dilakukan oleh pendeta Rizul Lubis. Baiklah sahabat, saya cukupkan videonya. Mohon maaf jika ada silap kata. Sampai jumpa di video ongok berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.